Banyak biksu tudong yang melakukan perjalanan jalan kaki ke Indonesia dalam rangka menyebarluaskan ajaran Buddha dan mencari pencerahan spiritual. Mereka melakukan perjalanan jauh dengan berjalan kaki, mengandalkan dukungan dan sumbangan dari masyarakat yang mereka temui di sepanjang perjalanan mereka. Biksu-biksu tudong tersebut mengembara ke berbagai tempat di Indonesia, termasuk pulau-pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Selama perjalanan mereka mengunjungi berbagai kuil, biara, dan tempat suci Buddha, serta berinteraksi dengan masyarakat setempat. Perjalanan biksu tudong ke Indonesia tidak hanya memberikan dampak dalam hal penyebaran agama Buddha, tetapi juga dalam pertukaran budaya dan spiritualitas. Masyarakat Indonesia yang terbuka dan ramah menyambut para biksu tersebut, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta mengambil inspirasi dari ajaran agama Buddha. Perjalanan biksu tudong ke Indonesia adalah bagian dari sejarah religius dan budaya negara ini. Kontribusi mereka dalam penyebaran ajaran Buddha dan pembangunan tradisi spiritual di Indonesia tidak dapat diabaikan. Kisah mereka menjadi sumber inspirasi bagi umat Buddha dan masyarakat umum dalam pencarian spiritual dan harmoni kehidupan. Dalam perjalanan biksu tudong ke Indonesia, mereka juga menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Perjalanan jauh dengan berjalan kaki melintasi hutan, pegunungan, dan sungai yang tak jarang berbahaya membutuhkan ketahanan fisik dan mental yang kuat. Mereka harus mengandalkan masyarakat yang mereka temui untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk makanan, tempat berteduh, dan pakaian. Namun, meskipun dalam perjalanan mereka, biksu tudong juga mengembangkan kebiasaan dan praktik yang penting dalam pengembangan spiritual mereka. Mereka mengasah disiplin diri, keterbatasan fisik, dan ketahanan mental melalui praktik meditasi, puasa, dan pengendalian diri lainnya. Hal ini membantu mereka dalam mencapai kedalaman pemahaman spiritual dan pencapaian pencerahan pribadi. Selain itu, perjalanan biksu tudong ke Indonesia juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari dan mengamati kehidupan masyarakat dan budaya Indonesia secara langsung. Mereka bisa melihat beragam keanekaragaman budaya dan kepercayaan spiritual yang ada di Indonesia, serta berbagi ajaran Buddha dengan cara yang dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat lokal. Seiring berjalannya waktu, praktik biksu tudong ke Indonesia mungkin telah berkurang, terutama dengan perkembangan transportasi modern dan perubahan dalam dinamika sosial dan budaya. Namun, warisan dan pengaruh mereka tetap ada dan berpengaruh dalam perkembangan agama Buddha di Indonesia. Dalam rangka melestarikan warisan spiritual ini, penting bagi kita sebagai masyarakat untuk menjaga dan merawat kuil, biara, dan tempat-tempat suci Buddha yang mereka dirikan. Dengan menghormati dan mempelajari ajaran Buddha, kita dapat mengambil inspirasi untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, penuh cinta kasih, dan harmoni dengan sesama makhluk hidup. Kisah biksu tudong yang berjalan kaki ke Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah spiritual dan budaya kita. Melalui cerita dan warisan mereka, kita dapat menghargai nilai-nilai universal seperti ketekunan, belas kasih, dan pengetahuan dalam pencarian kita akan kebenaran dan kedamaian batin. Perjalanan jalan kaki menuju Candi Borobudur bagi biksu tudong bukan hanya sekadar tujuan wisata, tetapi lebih merupakan upaya spiritual dalam menjelajahi dan mengalami ajaran Buddha yang diwujudkan dalam bentuk candi yang megah tersebut. Perjalanan ini tidak hanya membutuhkan fisik yang kuat, tetapi juga ketekunan, ketahanan mental, dan keterbukaan hati. Seiring langkah mereka yang perlahan melangkah, biksu tudong merenungkan ajaran Buddha, mempraktikkan meditasi, dan mencari pencerahan dalam setiap momen perjalanan mereka. Berkat kebijaksanaan dan kearifan masyarakat setempat, biksu tudong yang melakukan perjalanan jalan kaki menuju Candi Borobudur seringkali diberikan dukungan dan perhatian khusus. Masyarakat dengan penuh keramahan memberikan makanan, tempat berteduh, dan sumbangan lainnya untuk membantu mereka melanjutkan perjalanan mereka. Selama perjalanan mereka, biksu tudong juga melalui desa-desa, hutan, dan pegunungan yang memperkaya pengalaman mereka dalam menjalani kehidupan yang sederhana. Mereka berinteraksi dengan masyarakat lokal, berbagi ajaran Buddha, dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan manusia dan penderitaan yang dapat diatasi melalui ajaran Buddha. Sampai akhirnya, setelah perjalanan yang panjang dan penuh liku-liku, biksu tudong mencapai Candi Borobudur. Mereka tiba dengan hati yang penuh rasa syukur dan kekaguman akan keindahan serta makna spiritual yang tersimpan di dalam kompleks candi tersebut. Di Candi Borobudur, biksu tudong menemukan tempat yang khusus untuk bermeditasi, merenungkan ajaran Buddha, dan mendekatkan diri pada pencerahan spiritual.
Mereka mengambil inspirasi dari karya seni dan relief-relief yang memaparkan ajaran-ajaran penting dalam Buddhisme Mahayana.